business cycle, taxation dan fiscal policy, campur tangan pemerintah dan perencanaan pembangunan. Seperti itu. Nanti untuk pembagian kelompok saya serahkan ya ke ketua kelas, nanti gimana enaknya, mau diatur mau diatur urut berdasarkan absen boleh, atau berdasarkan request teman-teman juga boleh. Apa enaknya lah gitu ya. Yang sekiranya enjoy, mungkin punya teman yang enjoy ya untuk diskusi bareng ya silakan. Oke, kemudian ini ya, History of Economic Thought ya, sejarah pemikiran ekonomi. Apa sih sejarah pemikiran ekonomi itu ya, sebelum kita kemudian mengikuti mata kuliah SPE ini, untuk apa sih ya, kayak gitu. Terus yang mau kita bahas itu apa di mata kuliah ini. Jadi sejarah pemikiran ekonomi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang menyajikan riwayat kronologis mengenai produk-produk intelektual ekonomi ya, pandangan-pandangan ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi, konsep-konsep dalam ekonomi, dan teori-teorinya yang terorganisasi ya tadi ilmu ekonomi, dan penjelasan mengenai penyebab-penyebabnya. Kenapa kok kemudian teori-teori itu muncul, konsep-konsep itu muncul, itu kan pasti ada latar belakangnya gitu ya, ada asal muasalnya. Kenapa kok pemikir ini menelurkan teori seperti itu? Lah itu kan tidak berangkat dari ruang hampa, pasti ada nilai, ada alasan di sana gitu ya, ada latar belakangnya gitu, yang mendasari pemikiran tokoh pemikiran tersebut, yang berhubungan, yang terkait dengan latar setting tempatnya, ya, kondisinya, situasinya pada waktu itu dan lain sebagainya. Itu yang akan kita pelajari di History of Economic Thought ini ya. Nah, sehingga dari penelusuran ya tentang riwayat, kronologis dan lain sebagainya tadi, maka di situ kita juga mengidentifikasi adanya madhab-madhab pemikiran ekonomi ya. Akan ditipologikan ya, jadi ada tipologi madhab-madhab pemikiran ekonomi itu, yang madhab ini seperti apa, punya ciri khas masing-masing, punya karakteristik masing-masing. Yang di situ juga kita juga akan menilai aspek dampaknya juga, dampak positif dan negatif. Karena setiap produk pemikiran itu pasti semuanya, selain ada kelebihan, pasti juga ada sisi negatifnya. Jadi enggak semua produk pemikiran itu sempurna. Kalau yang sempurna itu hanya milik Tuhan ya, hanya milik Sang Pencipta gitu loh. Sementara kalau manusia itu kan pasti ada sisi kekurangannya. Sehingga di situ sudah pasti dalam semua madhab-madhab pemikiran tadi itu pasti akan ada sisi positif dan negatif. Yang itu juga akan kita bahas gitu ya. Nah, kemudian tujuan dan manfaat. Nah, terus apa sih tujuan dan manfaat kita belajar sejarah pemikiran ekonomi gitu ya? Kenapa kok harus perlu ada mata kuliah ini gitu, dalam studi atau kajian ilmu ekonomi gitu ya. Nah, tujuan di sini adalah untuk penelusuran sejarah pemikiran ekonomi diperlukan untuk bisa menganalisis masalah-masalah ekonomi. Nah, sebagaimana kita tahu tadi ya, apa sih sejarah ilmu ekonomi? Tadi kan menelusuri pemikiran-pemikiran yang ada di setiap periodisasi zaman gitu ya, di tiap periodisasi madhab-madhab ekonomi tadi, yang mana di tiap periode tadi itu pasti memiliki masalah-masalahnya masing-masing ya, yang tentu berbeda-beda ya di tiap tingkatan zaman itu. Nah, dari situ kita akan menganalisis masalah-masalahnya itu apa, dan solusi-solusi yang diberikan oleh para pemikir-pemikir itu apa, pemecahannya itu seperti apa. Nah, dan hal itu akan menjadi pembelajaran bagi kita untuk kemudian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi kontemporer ya saat ini. Gitu kan. Istilahnya gampangnya itu gini kan, kita itu sering belajar dari kesalahan gitu ya. Orang itu sering belajar dari pengalaman, dari kesalahan. Ya itulah kenapa pentingnya sejarah untuk menjadi kajian yang sangat diperlukan ya untuk pengembangan ekonomi ke depan. Karena kita belajar dari masa lalu juga. Oh jangan seperti ini karena dulu itu ternyata begini. Oh harusnya begini dengan karena ini pernah diterapkan oleh tokoh ini dan itu efektif ini. Nah seperti itu ya. Nah, sehingga di sini manfaatnya adalah
dengan mempelajari sejarah pemikiran ekonomi, kita akan mengetahui teori-teori yang digunakan dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi tertentu. Kebaikan, terus kelemahan dari tiap pendekatan yang digunakan. Semua itu diperlukan sebagai dasar mengambil keputusan dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dalam negeri, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Itulah ya tadi sudah saya ungkit tadi, bahwasanya memang kita tidak bisa melupakan sejarah, jangan menganggap remeh sejarah ya, karena sejarah itu di sana itu memuat pesan-pesan ya, nilai-nilai moral, juga nilai-nilai ya pengalaman-pengalaman hidup yang itu sangat diperlukan dalam pembelajaran kita untuk menghadapi masalah-masalah di masa mendatang kan gitu. Jadi seperti itu. Kemudian, nah kalau kita lihat kemunculan ilmu ekonomi itu, nah, yang kita dengarkan bahwasanya ilmu ekonomi itu ya awalnya itu, tonggak awalnya adalah dipelopori oleh seorang tokoh bernama Adam Smith ya, melalui karyanya yang berjudul The Wealth of Nation gitu ya, atau kemakmuran suatu negara. Nah, ini dianggap sebagai suatu tanda dari suatu awal ya, tanda awal dari kemunculan ilmu ekonomi. Apakah benar seperti itu? Nah, itu yang akan kita pelajari nanti. Karena memang sebenarnya mungkin ilmu ekonomi, transaksi-transaksi ekonomi itu pada dasarnya tidak ditandai semata-mata dengan adanya Adam Smith ya. Akan tetapi di sini mungkin lebih tepatnya adalah kemunculan ilmu ekonomi sebagai sebuah disiplin ilmu ya, sudah terbentuk sebagai suatu disiplin ilmu, bukan hanya sebagai praktek ya, praktek yang terjadi di masyarakat. Kalau praktek yang terjadi di masyarakat, nilai-nilai ya, nilai-nilai etika moral yang terkait dengan ekonomi itu sudah lama ya, sudah lama ada. Akan tetapi di sini kenapa kok Adam Smith ditandai sebagai pionir ya munculnya ilmu ekonomi, karena ya ini lebih kepada ilmu ekonomi ini terbentuk dalam sebuah disiplin ilmu yang memang kemudian menjadi kajian yang secara intens dikembangkan ya untuk kebutuhan umat manusia dalam menjalankan aktivitas ekonominya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang periodisasi pemikiran ekonomi, ini teman-teman masih bergabung ya, tolong jangan ngantuk ya, kalau ngantuk bilang aja. Ini ada yang ngantuk enggak ini? Ya, khawatirnya ngantuk. Belum, Bu. Iya, oke. Enggak kok, Bu. Ngantuk ya, ya. Kalau misalkan Bu suaranya kurang keras Bu, saya jadi ngantuk. Nah, bilang aja nggak apa-apa. Gitu. Nanti saya keraskan volumenya. Gitu. Oke, saya lanjutkan tadi. Ini masih tampil ya slide saya ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih ya. Masih, Bu. Oke, di sini ya saya lanjutkan periodisasi pemikiran ekonomi. Jadi oh ya ini nanti ya, jadi teman-teman tolong benar-benar disimak karena suatu kebiasaan bagi saya kalau saya habis menjelaskan ya sesuatu, menjelaskan materi itu setelah itu saya review, saya tunjuk beberapa orang untuk kemudian menjelaskan, untuk saya beri pertanyaan, ya ini untuk mengetes saja ya, ngetes benar-benar menyimak enggak gitu ya selama mata kuliah saya gitu. Jadi boleh sambil dicatat ya, dicatat yang penting-penting kayak gitu. Dicatat yang poin-poinnya, nanti barangkali saya tanyakan, barangkali kedapatan saya tunjuk gitu. Nah, oke, ini periodisasi pemikiran ekonomi. Jadi ada masa praklasik ya. Praklasik ini nanti kita jelaskan lebih detail, ada satu-satu nanti. Kemudian ada masa klasik, kemudian ada sosialis, nah, kemudian neoklasik, lalu institusionalisme, dan yang terakhir modern. Nanti mungkin di hari ini kita akan membahas 3 dulu ya, dari praklasik, klasik, dan sosialis dulu, karena memang waktunya nanti khawatirnya tidak cukup ya. Jadi untuk neoklasik, institusionalisme, dan pemikiran ekonomi modern itu
kita bahas di minggu depan ya. Karena nanti kan juga ada sesi review, kemudian tanya jawab, diskusi gitu ya. Jadi nggak cukup kalau, dan takutnya juga kalau terlalu panjang materinya nanti teman-teman semakin mengantuk gitu ya, nggak ada ruang dialog ya, tidak ada interaksi gitu. Oke, saya lanjutkan di pemikiran ekonomi praklasik ya. Nah, pemikiran ekonomi praklasik ini merupakan pemikiran dari yang ditandai dengan di masa-masa misalkan di Yunani kuno ya, di masa Yunani kuno itu dengan contoh dengan tokohnya seperti Plato, Aristoteles ya, Xenophon ya, yang mana di situ ada beberapa konsep-konsep ekonomi yang keluar dari statement mereka ya, yang mereka ini disebut dengan kaum perintis ya, kaum perintis pemikiran ekonomi. Nah ini seperti apa contohnya ya, mungkin memang tidak bisa saya tulis semuanya ya, nanti teman-teman kan bisa mengelaborasi lagi sendiri di buku-buku ya. Sekarang ini kan sudah teknologi ini sangat memudahkan kita untuk mencari sumber-sumber yang sebanyak mungkin ya, tidak melulu kemudian dari buku, tapi dengan misalkan kita mencari paper-paper di Google Scholar atau mana itu kan juga bisa. Nanti bisa teman-teman cari gitu ya. Karena tidak bisa saya tuliskan semuanya. Jadi misalkan seperti Plato gitu ya, mungkin lebih kepada gagasan-gagasan ya. Jadi belum yang terbentuk secara teoritis gitu ya, tapi gagasan-gagasan yang disampaikan oleh para filosof-filosof Yunani itu. Contohnya seperti Plato ya, Plato itu dalam pendapatnya dia memandang rendah pekerja-pekerja kasar dan kaum-kaum yang mengejar duniawi ya. Jadi saat itu konsep ekonomi itu memang masih lebih kepada praktek-praktek yang terjadi di kalangan masyarakat ya, yang mana di situ tidak di dalam pendapatnya Plato ini tidak menyepakati adanya praktek-praktek yang lebih menitik beratkan kepada unsur duniawi gitu ya, unsur duniawi. Nah, kemudian seperti Aristoteles ya, Aristoteles itu juga di situ mulai mengenal konsep pengelolaan rumah tangga gitu ya, pengelolaan rumah tangga. Jadi bagaimana sih dalam satu lingkup rumah tangga itu bisa mengelola keuangan, yang mengelola hal-hal yang terkait dengan rumah tangga. Dan dari Aristoteles itu juga mengenal adanya pembagian nilai, ada nilai guna, bahwasanya suatu barang itu memiliki nilai guna dan nilai tukar. Nah, nilai guna dan nilai tukar. Dan di sini juga Aristoteles juga mengeluarkan gagasan bahwasanya menolak keuntungan yang diperoleh dengan menolak tukar menukar yang kemudian menguntungkan salah satu pihak ya. Contohnya ya seperti bunga gitu ya. Nah, itu tidak disepakati oleh Aristoteles gitu. Menganggap bunga itu ya riba seperti itu ya. Nggak tahu istilahnya apakah juga riba kali, karena terminologi riba itu kan keluarnya kan dari Islam ya, nah, seperti itu nggak tahu, tapi cuma di beberapa literatur memang disebutkan seperti itu. Jadi lebih kepada nilai-nilai moral lah ya, nilai-nilai moral saat itu. Jadi belum terbentuk sebagai suatu ilmu. Jadi kayak tadi tidak menolak prinsip yang terlalu menitik beratkan keduniawian, ya, kemudian itu tadi, jadi menolak konsep yang mengambil keuntungan yang secara tidak adil, seperti itu sudah ada di masa praklasik. Nah, kemudian setelah dari masa ini kan masa yang perintis tadi ya, dikatakan masa perintis. Nah, kemudian juga selanjutnya juga berkembang pemikiran-pemikiran yang datang dari tokoh-tokoh agama, ya, ajaran-ajaran agama. Yang ini sebenarnya prinsip-prinsip ekonomi itu sebenarnya juga masuk dibahas dalam konsep-konsep agama, dalam ajaran-ajaran agama. Nah, di sini dicontohkan dalam Islam misalkan. Kemudian yang tokohnya banyak sekali ya, Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Miskawai, dan lain sebagainya. Dan banyak sekali sebenarnya, cuma nggak bisa disebutkan semuanya. Nah, kemudian di era skolastik ya, atau abad pertengahan di Eropa, itu juga tokoh gereja Katolik ya, yang juga sangat terkenal ya, Thomas Aquinas. Ini juga corak pemikirannya hampir sama dengan pemikiran misalkan Al-Ghazali gitu ya, karena mungkin memang ya
sama-sama basisnya kan basis agama ya, basis agama, basis moralitasnya, basis agama. Jadi pemikiran-pemikiran yang dihasilkan pun juga mirip ya, seperti prinsip-prinsip keadilan, gitu ya, keadilan distributif, keadilan kompensasi, gitu ya, menegakkan keadilan dalam jual beli seperti itu, termasuk juga bunga itu juga dilarang dan lain sebagainya. Nah, keadilan distributif ini maksudnya juga keadilan distributif yang kalau dalam Islam itu juga dalam kaidah-kaidah di apa? Kalau dalam Islam itu disebut muamalah ya. Jadi memang ada part sendiri yang memang khusus membahas tentang ekonomi ya, ekonomi Islam gitu. Yang disebut dengan muamalah. Nah, itu juga ada prinsip keadilan distribusi yang mana jangan sampai kemudian suatu kekayaan itu menumpuk hanya di satu dua orang saja, hanya di beberapa golongan maksudnya ya. Maka harus ada keadilan distribusi, harus merata gitu ya. Nah, meratanya ini juga melalui selain melalui perniagaan ya, atau perdagangan, juga melalui unsur-unsur yang itu disebut dengan unsur-unsur ini ya apa? Kayak kalau Muslim kan pasti sudah kenal ya dengan sedekah ya, siswa, zakat, infak, sedekah, nah, seperti itu. Jadi proses distribusinya tidak hanya melalui perniagaan, perdagangan, tapi juga melalui aktivitas-aktivitas yang istilahnya berdasarkan kerelaan gitu ya, kerelaan memberi yang miskin, yang dari golongan kaya memberi kepada yang miskin. Nah, di situ maka akan tercipta yang namanya keadilan distributif. Nah, itu ya dari salah satu dari pemikiran ekonomi praklasik yang bersumber dari ajaran-ajaran agama yang digawangi oleh tokoh-tokoh agama tadi ya, dari Islam, dari Katolik, dan tidak menutup kemungkinan juga dari agama-agama lain ya, agama-agama lain misalkan agama Hindu, Buddha, atau dari peradaban di luar Islam ataupun Eropa ya, misalkan di peradaban Cina dan lain sebagainya, itu tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya juga sudah ada. Cuma kan sekarang itu kenapa semuanya kok tidak tercover ya, tidak tercover dalam sejarah pemikiran ekonomi, kalau dokumentasi ya, literatur peninggalan sejarah yang kemudian tidak ditemukan, nah, seperti itu. Pada prinsipnya semua manusia itu beraktivitas pasti akan berkelindan dengan urusan ekonomi gitu ya, nggak mungkin tidak gitu. Cuma ya kenapa kok peradaban lain tidak masuk ya, karena tadi mungkin kendalanya tidak ada dokumentasi yang benar-benar baik gitu ya. Nah, termasuk di Indonesia kalau kita lihat juga mungkin juga karena memang peradaban yang belum sama dengan peradaban Barat ya. Bahkan Islam saja juga di beberapa tokoh pemikir ekonomi tidak memasukkan pemikir-pemikir Islam ini menjadi bagian juga gitu ya. Karena makanya ada istilah the great gap gitu, ada masa kekosongan dari masa pemikiran kan jarak tentang waktu dari pemikir Yunani ke era skolastik atau abad pertengahan Eropa tadi ya, Thomas Aquinas, itu sangat jauh sekali. The Great Gap itu mungkinkah dengan rentang waktu yang terpotong itu kemudian Thomas Aquinas sudah mengeluarkan gagasan yang sangat baik gitu ya. Nah, itu kan kemudian dipertanyakan dan tidak ada yang namanya masa kekosongan itu, tapi diisi oleh pakar-pakar ekonomi Islam ya, pakar ekonomi Islam tadi yang seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali dan lain sebagainya. Nah, itu juga macam-macam ya, tergantung sudut pandang ya dari para pemikir ekonomi. Dan saya juga meyakini pasti di peradaban di luar ini juga memiliki eksistensi masing-masing. Cuma ya itu tadi di bahasa dokumentasi gitu ya. Bahkan mungkin di Jawa dulu juga sudah aktivitas ya dari kerajaan-kerajaan Majapahit atau aktivitas teorinya. Nah, tapi apakah kemudian kita dapat menemukan ya? Kalau menemukan, misalkan kalian nanti meneliti ya, ekonomi
di era Majapahit misalkan, itu kan sangat menarik. Bahwasanya kemakmuran negara itu ditentukan oleh banyaknya modal atau aset yang dimiliki oleh suatu negara. Sehingga kemudian manifestasinya adalah menambah kekuasaan negara itu. Dan bahkan bisa mengorbankan negara-negara tetangganya atau negara-negara yang bersaing dengannya. Makanya di era merkantil ini kemudian berdampak pada terjadinya imperialisasi itu memiliki bagaimana supaya kaya gitu. Negara kita itu kaya tapi menekan modal, jadi menekan tidak banyak tenaga yang keluar, tapi bagaimana bisa memaksimalkan pendapatan negara. Nah, ini cara yang mudah dengan menjajah, kan, dengan mengambil sumber-sumber daya yang dimiliki oleh negara lain, yang seperti itu. Saat itu yang kemudian berdampaknya kepada praktek-praktek imperialisme ya, atau penjajahan, yang mana kita juga merupakan korban dari itu ya, termasuk Belanda gitu ya, Inggris juga banyak sekali negara jajahannya ya, seperti India, Malaysia dan sebagainya. Itu jadi masih masuk di pemikiran ekonomi praklasik. Kemudian ada mazhab fisiokrat ya. Fisiokrat ini juga merupakan kritik ya terhadap merkantilisme. Kalau di fisiokrat ini secara maknanya aja fisik ya, fisiokrat itu adalah suatu pemahaman atau teori yang mendasarkan pada konsep alam ya, konsep hukum alam. Jadi dalam pandangan mereka itu sumber daya alam yang mazhab fisiokrat berkembang ini sangat dikembangkan yang namanya agrikultur ya, pertanian ya, kemudian pelayaran, pokoknya hal-hal yang memang mengerahkan potensi alam. Nah, itu dikembangkan di masa fisiokrat ini gitu ya. Dan tidak menyepakati dengan paham merkantilisme gitu, yang lebih dianggapnya lebih terkesan egois gitu ya, egois tanpa kemudian melihat negara lain, kemakmuran negara lain, dan lebih mengutamakan kemakmuran negara sendiri seperti itu. Ya ini gambaran dari pemikiran ekonomi praklasik. Lah di sini bisa kita lihat ya kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Seperti tadi merkantilis ya, kelebihannya ya mungkin negara bisa menjadi kaya tapi ternyata mengorbankan negara-negara lain gitu. Tidak ada prinsip bagaimana bisa makmur bersama-sama, tidak, tapi negara kita adalah segala-galanya gitu ya, harus kita lakukan tanpa memandang negara lain. Nah itu ya tadi ada beberapa tokohnya udah disebutkan ya, ada kalau fisiokrat ada Francois Wisny. Nah, kalau mau nanti bisa dibaca-baca apa sih pemikiran yang utama dari seorang Francois Wisny itu. Kemudian saya lanjutkan di pemikiran ekonomi klasik. Nah, ini ada Adam Smith. Jadi Adam Smith ini masuk di kategori pemikiran ekonomi klasik ya. Pemikiran ekonomi klasik, yang mana di sini dalam teori pemikiran Adam Smith ini dia mendasarkan diri pada tindakan-tindakan rasional dan bertolak dari suatu metode alamiah, keseimbangan yang bersifat otomatis di mana masyarakat senantiasa secara otomatis akan mencapai keseimbangan pada tingkat full employment asas pengaturan kehidupan perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar. Nah ini yang dikenal dengan teori invisible hand ya, teori tangan tak terlihat. Jadi Adam Smith itu pada prinsipnya ya udah serahkan ini pada mekanisme pasar. Jadi seperti permintaan dan penawaran itu nanti akan berjalan
sesuai dengan mekanisme pasar, berjalan secara alami gitu ya, secara natural, tidak perlu ada intervensi. Misalkan tidak perlu pemerintah menetapkan harga sekian, tidak perlu karena misalkan harga itu nanti juga akan dipengaruhi oleh supply and demand ya, atau permintaan dan penawaran seperti itu. Jadi mendasarkan lebih kepada rasional ya si Adam Smith ini. Ya ini beliau merupakan bapak tokoh penemu awal dari ilmu ekonomi, pengembangan dari ilmu ekonomi sebagai sebuah disiplin ilmu. Nah di sini kemudian juga ada tokoh Jean Baptiste ya, yang mana dia mendukung ya, dia ini mendukung pemikirannya Adam Smith dan memperbaiki sistem Adam Smith tadi dengan lebih sistematis dan logis. Nah, di sini juga ada karya hukum Say's ya, Say's Law, yaitu supply creates its own demand. Tiap penawaran itu akan menciptakan permintaannya sendiri. Seperti itu salah satu pandangannya dari saya. Karena dengan begitu, karena dengan tiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Di dalam pendapatnya itu juga maka tidak akan terjadi yang namanya overproduction. Jadi produksi yang berlebihan gitu ya. Karena produksi didasarkan pada adanya penawaran kan begitu, maka tidak akan terjadi yang namanya overproduction. Kalaupun over ya, tapi sifatnya lebih ke sektoral, tidak berlebihan gitu ya. Nah, kemudian juga dampaknya di situ juga tidak ada yang namanya pengangguran total. Pengangguran total. Kalaupun ada pengangguran, mungkin sifatnya akan terbatas, gitu ya. Karena proses produksi itu kan nanti akan melibatkan SDM ya, melibatkan tenaga manusia kan gitu. Nah, kalau kemudian didasarkan pada permintaan, ya maka tidak ada yang kemudian penggunaan tenaga yang berlebihan, juga tidak akan ada pengangguran yang secara total ya, tapi lebih kepada terbatas. Kemudian di sini juga ada tokohnya Thomas Malthus ya. Nah, Thomas Malthus ini menggagas tentang teori kependudukan. Teori kependudukan. Nah, di situ teori tentang sewa tanah, teori tentang penduduk, kelahiran yang tidak terkontrol menyebabkan penduduk bertambah menurut deret ukur, pada persediaan bahan makan bertambah secara deret hitung. Jadi dalam pemikiran Thomas Malthus ini begini, jadi nanti itu kalau penduduk itu tidak ditekan jumlahnya, gitu. Sementara bahan pangan itu tidak akan berkembang melampaui dari jumlah penduduk, gitu. Maka yang terjadi akan ada kelangkaan dan lain sebagainya. Maka penduduk ini, percepatan pertumbuhan penduduk ini harus ditekan. Nah, itu dari pendapatnya Thomas Malthus ya. Karena kalau tidak ditekan ya itu tadi akan istilahnya nyalip gitu ya, nyalip. Sementara bahan pangan itu tidak bertambah secara drastis, tapi penduduk bertambahnya secara drastis. Nah, itu yang kemudian harus ditekan. Caranya dengan katanya seperti meminimalisir hawa nafsu seperti itu, meminimalisir angka perkawinan, nah, seperti itu ya, intinya menekan angka kelahiran gitulah ya. Itu salah satu pendapatnya Thomas Malthus. Kemudian ada David Ricardo ya, David Ricardo. Nah, di sini teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan disajikan sebagai teori upah, teori sewa tanah, teori bunga dan laba, teori tentang nilai dan harga, teori perdagangan internasional, dan teori akumulasi dan perkembangan ekonomi. Nah, jadi ini yang menonjol ini dalam pemikiran ekonomi klasik ini ya ini lebih kepada yang di David Ricardo ini, pemikirannya yang mungkin lebih mengkompilasi dari tokoh-tokoh pemikir sebelumnya, sehingga selain dia juga melahirkan gagasan yang cukup menonjol di era ekonomi klasik ini gitu ya. Tadi tentang distribusi pendapatan. Jadi dalam distribusi pendapatan itu didapatkan dari pembagian hasil dari seluruh rangkaian produksi itu ya. Sehingga ya itu tadi melahirkan teori upah, teori sewa tanah, teori bunga laba dan lain sebagainya tadi. Ya seperti itu.
Kemudian kita ke pemikiran ekonomi sosialis ya. Semuanya udah tahu sosialis itu prinsipnya apa? Sosialis itu semua yang mengatur adalah negara gitu ya. Semuanya itu merupakan intervensi dari negara sehingga rakyat itu tidak punya hak ya untuk memaksimalkan potensi ekonominya mereka. Gitu ya. Nah di sini kenapa sih kok kemudian muncul pemikiran ekonomi sosialis ya? Nah, di sini adalah awalnya ada dari kritik yang dikemukakan oleh mazhab sosialis yang berhubungan dengan doktrin laissez-faire ya. Nah, dengan pengendalian tangan tak tentara, invisible hand dan intervensi pemerintah. Jadi mazhab sosialis ini menangkap dari persoalan-persoalan yang ada sebelumnya ya, yang terjadi di Eropa itu ada di masa industrialisasi itu kan melahirkan banyak orang-orang kaya ya, melahirkan banyak orang-orang kaya yang tidak terkendali gitu ya. Sementara terjadi kesenjangan yang sangat amat gitu ya dengan rakyat-rakyat bawah gitu ya. Kemudian orang-orang yang kemudian awalnya mungkin bergerak di bidang agrikultur ya, pertanian dan lain sebagainya yang kaitannya dengan sumber daya alam, kemudian harus beralih masuk ke dunia industri menjadi buruh gitu ya. Nah, kemudian orang yang memiliki yang berkuasa di industri itu ya hanya sebagian saja, hanya beberapa golongan saja. Nah itu semakin memperkaya diri ya, itu dalam doktrin laissez-faire itu ya. Dan invisible hand itu kan memang teori invisible hand ini yang kemudian mendasari kapitalisme itu ya. Jadi ya udah di pasar bebas, maksudnya apa semuanya diserahkan pada mekanisme pasar, tidak ada intervensi sama sekali. Maka ya itu tadi ada dampak-dampak yang terjadi, yang salah satunya adalah kesenjangan. Nah, ini yang menjadi isu yang kemudian mengusik para pemikir ekonomi sosialis ini untuk kemudian mereka melahirkan gagasan ekonomi sosialis ini. Ya, ini didasarkan pada ini teori nilai pembagian kerja, teori kependudukan, the law of diminishing return ya. Nah, itu yang menjadi kritiknya. Nah, dan mereka berasumsi ya itu negara lah yang berhak untuk mengatur kekayaan bangsa. Nah, ini tokoh yang terkenal di dalam pemikiran ekonomi sosialisnya adalah Karl Marx ya. Nah, ini pertama pemikirannya tentang proses akumulasi dan konsentrasi. Apa sih proses akumulasi dan konsentrasi itu? Karena begini, jadi dalam proses proses yang terjadi sebelumnya gitu ya, yang terjadi sebelumnya di dalam era industrialisasi tadi itu kekayaan itu terkonsentrasi hanya pada beberapa pihak golongan gitu ya. Awalnya mungkin lahir perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan yang merupakan pioner gitu ya, pionir dari industrialisasi itu. Nah, semakin besar, semakin ke depan, semakin berjalan, perusahaan ini akan semakin besar, semakin besar dan tidak terkendali. Nah, kemudian lahir perusahaan kecil-kecil, yang mana perusahaan kecil ini sudah tidak bisa bersaing dengan perusahaan yang besar itu, sudah tidak bisa bersaing dan pada akhirnya perusahaan kecil ini akan mati karena semuanya sudah terkonsentrasi pada pionir-pionirnya tadi, perusahaan-perusahaan yang besar tadi. Karena sudah terakumulasi lah ya, gitu. Sehingga kemudian orang yang sudah terlambat untuk masuk di dunia industri tadi sudah tidak bisa bersaing lagi dan akan jatuh miskin lagi seperti itu. Dan yang sudah kaya tadi sudah akan semakin kaya dan kekayaannya sudah nggak bisa dibandingkan dengan yang lain gitu ya, dengan orang-orang yang merintis tadi itu. Dan akan banyak orang yang jatuh gitu. Nah, kemudian ini yang mendasari teorinya ya. Kemudian kedua, teori tentang proses kesengsaraan dan kemiskinan yang meluas, Verlendung atau increasingly. Itu tadi merupakan dampak dari proses tadi ya, akumulasi dan konsentrasi, yang mana seusaha maksimal apapun orang yang kalau sudah dia masuk di akhir-akhir tadi mendirikan perusahaan kecil, maka tidak akan bisa gitu ya, akan tersisih dengan sendirinya, hanya urusan waktu aja gitu. Dalam prinsipnya seperti itu, dan sehingga akan melahirkan ya kemiskinan yang lain, kemiskinan dan akan angka kemiskinan ini akan terus bertambah dan jumlahnya
prosentasenya atau rasionya kan tidak ideal dengan jumlah orang yang kaya. Ya. Ketika orang kaya mungkin rasionya hanya 1:100 misalkan gitu, orang kayanya 1, orang miskinnya 100 misalkan. Jadi ada rasio yang tidak imbang antara si kaya dan si miskin gitu. Nah, kemudian teori tentang tingkat laba yang cenderung menurun gitu ya. Nah, ini juga salah satu yang mendasari lahirnya pemikiran ekonomi sosialis. Jadi kemudian dari sini yaitu tadi prinsipnya semuanya harus diintervensi oleh negara. Jadi baik orang yang punya potensi yang sangat baik dalam pengembangan ekonomi misalkan dengan orang yang tidak punya potensi diperlakukan sama karena tujuannya adalah pemerataan gitu ya, pemerataan supaya tidak ada kesenjangan antara gap antara si kaya dan si miskin. Jadi semuanya harus sama. Yang mengendalikan adalah pemerintah. Dan dalam perjalanannya mungkin tujuannya bagus ya, tapi dalam perjalanannya apakah tidak ada dampak negatifnya? Nah, ternyata juga dampak negatifnya sangat banyak. Itu yang nanti juga akan kita pelajari ke depannya. Karena ini saya hanya memberikan cuplikan-cuplikan aja ya, bahwa di tiap-tiap teori-teori itu nanti ada kelemahan dan kekurangan. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas tentang ini, pemikiran ekonomi neoklasik, pemikiran ekonomi institusionalisme, kemudian pemikiran ekonomi modern gitu ya. Itu akan lebih detail lagi ya, lebih karena memang masanya akan lebih berkembang ya, lebih ke depan, sehingga teori-teori yang digagas di era neoklasik, era modern ya, era institusionalisme itu lebih detail gitu ya, lebih detail. Kalau yang tadi kan mungkin lebih kepada ya gagasan-gagasan yang mungkin agak umum gitu ya. Nah, tapi yang di pertemuan berikutnya itu nanti akan lebih detail dibahas. Oke, sudah ya. Ini siap untuk saya review ya. Karena tadi juga nggak terlalu detail sih ya penjelasannya, mungkin nggak akan sulit kok. Oke, saya panggil ya, saya tunjuk ya. Siapakah? 3 orang aja sih, tiga kali pertanyaan aja. Ada yang chat tadi ya. Oh, suaranya tadi sedikit terputus-putus katanya. Iya, tadi suara saya terputus-putus atau tidak? Iya. Oh, agak putus-putus ya. Oh, gitu. Penjelasan klasik. Oh, gitu. Iya. Makanya ini saya sebenarnya ini ya, pengen bikin semacam video gitu ya. Saya juga pengen lah seperti Mas Raihan gitu. Jadi nanti bahan ajar saya pengennya saya bikin video gitu ya, supaya tidak terjadi yang putus-putus kayak gini mungkin. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa sebelum kuliah mulai bisa melihat materi saya lebih dulu kayak gitu ya, sehingga nanti ketika di kelas itu lebih kepada penguatan gitu ya. Dan sehingga ya itu tadi materi bisa tersampaikan dengan maksimal. Ya semoga aja ya bisa terrealisasi. Oke, saya review dulu ya 3 orang. Coba Mas Baper deh. Mas Baper. Mana Mas Baper? Oke, agak umum sih. Apa sih Mas yang dipelajari di sejarah pemikiran ekonomi itu yang akan kita pelajari ke depan? Gitu ya. Oke, ya bagus. Terus
Ya, terima kasih. Sekarang mbak-mbaknya aja. Mbak Melinda Anggi. Yang mana Mbak Melinda Anggi? Ya, Bu. Kira-kira tujuan dan manfaatnya kita mempelajari sejarah pemikiran ekonomi ini, manfaat akademis mungkin, manfaat secara akademis bagi keilmuan teman-teman di ekonomi pembangunan ini apa kira-kira? Kalau menurut saya pribadi sih Bu, lebih mengetahui perkembangan pemikiran ekonomi sendiri, jadi kemudian ke depannya nanti bisa menciptakan bisa lebih mengembangkan ilmu ekonomi itu sendiri, Bu. Dari cara berpikirnya pemikir-pemikir ekonomi terdahulu. Gitu ya. Ya, belajar dari masa lalu gitu ya. Jadi bahan pembelajaran untuk ke depan gitu ya. Oke. Satu atau dua lagi ya. Coba Mas Raihan deh, ketua kelasnya. Ya. Tadi ada berapa periodisasi pemikiran ekonomi, Mas? Boleh disebutkan dan ya disebutkan sekilas-sekilas lah tokohnya. Dari praklasik berarti Bu. Tadi yang saya lihat ada 6, itu dari praklasik, habis itu klasik, habis itu sosialis, terus itu kan yang tadi kita bahas tiga periode Bu. Mungkin sebutin tokohnya dulu aja. Dari praklasik itu tadi ada dari zaman Greece Yunani kuno, kayak Plato, terus Aristoteles, terus disebutin nggak Bu pemikirannya gitu? Nggak boleh, malah bagus. Oh ya, tadi yang saya yang saya catat sih, kayak Plato itu kan dia nggak suka yang namanya pekerja kasar gitu Bu. Itu mungkin awal mula kapitalis karena tata sendiri kan. Terus Aristoteles itu dia menemukan konsep rumah tangga, terus dia juga menolak keuntungan sepihak yang kalau di Islam dibilangnya riba seperti itu. Terus masuk ke zaman pemikiran ekonomi klasik itu ada Adam Smith, terus yang kita tahu itu Bapak Ekonomi, terus ada Jean Baptiste Say dengan Say's Law-nya yang supply creates its over demand. Habis itu Thomas Malthus dengan teori kependudukannya yang sekarang nih lagi hangat-hangatnya juga nih teorinya Malthus karena keadaan corona kayak gini kan. Terus David Ricardo dengan dia kayak meringkas dari sebelum tokoh-tokoh di zaman itu dengan teori-teorinya kayak teori bunga dan laba, teori nilai dan harga, dan teori perdagangan internasional yang kalau masih ingat tuh comparative advantage ya itu. Terus masuk ke zaman sosialis ya, yang terkenal itu kan si Karl Marx sih Bu. Dia menentang yang namanya kapitalis dengan teori laissez-faire-nya itu yang diserahkan kepada pasar aja lah gitu, pemerintah nggak usah ikut campur. Nah di situ dia menentang itu dan memperjuangkan hak buruh, upah buruh dan segala macamnya, seperti itu sih yang saya tangkap. Oke, bagus ya. Ya, mungkin tadi yang kurang di praklasik ya. Jadi praklasik itu tidak hanya Yunani kuno ya. Oh ya, ada merkantilis, dari ada peradaban Islam di situ, ada era skolastik ya. Ada merkantilis ya, Sokrat. Dan itu memang rentang waktunya juga cukup lama gitu ya. Karena memang ditandai pokoknya sebelum eranya Adam Smith ya, sebelum eranya Adam Smith. Jadi, sejak masa Yunani tapi sebelum eranya Adam Smith, dan itu sangat rentang waktunya panjang sekali gitu. Dan melalui beberapa fase yang berbeda-beda tadi ya.
Oke, sudah 3 sih ya, udah 3 review. Alhamdulillah sudah bagus jawabannya. Terus mungkin barangkali ada pertanyaan, silakan kita diskusi, boleh. Dari yang saya jelaskan tadi mungkin ada yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan. Ayo silakan. Wah, sudah paham semua ini kayaknya ya. Apa ditambah pertanyaan lagi nih? Sudah paham semua soalnya. Ini suaranya kok tiba-tiba hening ini. Oh, di mute semua ya. Iya. Silakan kalau mau tanya, boleh. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Iya, siapa namanya? Alicia, Bu. Iya, Alicia. Gimana Mbak Alicia? Sempat putus-putus ya, Bu. Itu untuk jarak antara peradaban Yunani ke skolastik itu terjadi kekosongan karena tidak ada dokumentasi ya, Bu? Atau sempat diisi dengan peradaban Islam, Bu? Sebentar. Mbak Alicia tadi yang menanyakan tentang era kekosongan ya. Gimana tadi? Jarak antara peradaban Yunani dengan peradaban skolastik itu kan sangat jauh ya, Bu. Kekosongan. Yeah. Itu apakah karena tidak ada dokumentasi atau sebetulnya sempat diisi juga dengan peradaban Islam? Ya. Oke. Ya, ada pertanyaan lain? Nanti saya jawab. Saya ingin bertanya sedikit, Bu. Ya. Siapa nama? Namanya Kusuma Arum. Tadi Ya, yang saya ingin tanyakan adalah tadi kan disebut mengenai teori sosialisme ya, Bu ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa saat ini tuh China itu sedang growth-nya sangat tinggi, kemudian menjadi negara yang superpower juga. Ternyata yang dianut sama China adalah market socialism. Nah, bagaimana teori sosialisme melihat hal ini begitu, Bu? Market socialism ini, gitu. Apakah itu adalah gabungan dari sosialisme dan juga neoliberalisme atau bagaimana? Dan apakah itu masih disebut sosialisme? Terima kasih. Oke. Ya, ada lagi dari mas-masnya. Sebentar ya, tak ambil. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tadi ada Mbak Alisa dan Mbak Kusuma ya. Silakan kalau mau bertanya. Mas-masnya mungkin. Oke, kalau nggak ada mungkin saya jawab dulu ya. Oke, tadi yang ditanyakan Mbak Alisa ya. Mbak Alisa tadi tanya tentang apa masa kekosongan ya, masa kekosongan atau disebut oleh Schumpeter itu apa the Great Gap. Teorinya Schumpeter itu Great Gap, ada masa kekosongan itu yang kemudian tapi tidak diperselisihkan oleh para pemikir-pemikir ekonomi Islam ya, karena sebenarnya yang disebut dengan di era kekosongan yang dimaksud itu sebenarnya banyak sekali produk-produk pemikiran ekonomi yang lahir dari peradaban Islam, akan tetapi itu seolah-olah ditutupi ya, seperti itu, ditutupi
ditutupi. Entah itu ditutupi secara sengaja ataukah karena memang yaitu tadi lagi-lagi terkendala bahasa ya, karena tidak semua orang Barat itu, tidak semua karya peradaban Islam itu diterjemahkan juga dalam bahasa Inggris misalnya. Walaupun sebenarnya sudah banyak sekali karya pada masa peradaban di saat itu peradaban Islam berkembang itu di era Abbasiyah ya, di era Abbasiyah, dan terjadi transfer penerjemahan secara besar-besaran juga karya-karya, baik itu karya-karya yang berasal dari produk Barat, juga karya-karya dari produk Islam diterjemahkan ke dalam bahasanya ya. Nah, sehingga di situ tidak mungkin kalau kemudian itu tidak bisa tidak dipelajari oleh ilmuwan-ilmuwan Barat gitu. Jadi maka ada kesan kemudian kok seolah-olah ditutup-tutupi ya, seperti itu. Tapi nggak tahu yang seandainya ditutup-tutupi motifnya itu seperti apa kan kita nggak tahu gitu ya. Cuma itu tadi ada kesan seperti itu gitu. Karena sangat banyak sekali lahir karena dalam Islam sendiri, dalam peradaban Islam itu periodisasi perkembangan ekonomi itu juga ada periode masing-masing gitu ya, di era Abbasiyah, di era Umayyad dan lain sebagainya. Nah, sehingga dan di tiap-tiap periode itu banyak karya-karya yang lahir, misalkan ada kitab Al-Kharaj ya dari Abu Yusuf yang membahas tentang perpajakan. Nah, di Al-Ghazali juga seperti itu, ada karya khusus yang kemudian membahas tentang muamalah dan lain sebagainya. Nah, itu kan tidak mungkin kemudian disebut dengan masa kekosongan yang sama sekali tidak ada kajian tentang ekonomi gitu ya. Dan saya juga meyakini kemudian di peradaban di luar itu juga barangkali ada, cuma ya kendalanya karena tidak ada buku yang benar-benar ditemukan, mungkin ya tidak ada literatur-literatur yang ditemukan yang terkait dengan jejak-jejak pemikiran ekonomi mereka seperti itu ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya tadi Mbak Kusuma ya. Nah, itu tentang di Cina itu sedang berkembang market socialism gitu ya. Sistem ekonomi yang dikembangkan oleh Cina gitu ya. Apakah ada kaitannya dengan paham sosialis gitu ya Mbak ya? Gimana Mbak tadi pertanyaannya? Iya, bagaimana itu dilihat oleh teori sosialisme gitu Bu? Karena itu kan ada marketnya. Iya, karena begini sih, tidak bisa dipungkiri karena Cina sendiri juga merupakan peradaban yang juga merupakan bagian juga ya dari sosialis gitu ya. Jadi memang ada beberapa nilai-nilai yang memang itu diambil dari paham-paham sosialis. Tapi kalau untuk saat ini kan peradaban ekonomi dunia ini kan semua arahnya ke kapitalis ya, arahnya ke kapitalis. Bahkan praktek-praktek sosialisme ekonomi ini sudah memudar gitu ya, karena memang dirasa manusia itu tidak bisa diintervensi gitu ya, manusia itu tidak bisa diintervensi, potensi manusia itu tidak bisa dibatasi, sehingga dengan sendirinya teori sosialis ini juga memudar dengan sendirinya gitu. Dan yang bertahan bisa kita lihat seperti Korea Utara seperti itu justru menjadi negara-negara yang tidak makmur ya, karena juga kelemahannya dari teori sosialis ini karena pemerintah sangat mengintervensi, jadi pemerintah ini mengintervensi rakyatnya gitu ya dalam perilaku ekonomi, akan tetapi di ranah pemerintah sendiri ya tidak ada kontrol yang benar-benar bisa mengkontrol pemerintah ya, sehingga yang terjadi adalah korupsi gitu ya, korupsi oleh elit-elit politik, elit-elit pemerintah sendiri. Nah, itu yang kemudian menjadi kelemahan dari teori sosialis, yang kemudian banyak negara-negara yang semula menganut itu juga meninggalkan gitu ya, dan menjadi tidak juga tidak cocok dengan fitrahnya manusia gitu ya. Manusia yang punya fitrah untuk mengembangkan potensinya gitu ya, yang memiliki potensi berbeda, tiap orang kan memiliki potensi yang berbeda gitu ya, tidak sama, tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya gitu, menjadi dibatasi. Nah, itu bukan merupakan fitrah manusia, sehingga ya dengan sendirinya tidak ditinggalkan gitu ya, ditinggalkan pemikiran sosialis ini.
Sehingga kemudian kalau tadi dikaitkan dengan Cina, ya Cina sebenarnya ya arahnya juga ya sudah meninggalkan mungkin, tapi ada aspek-aspek yang masih dipegang gitu ya. Tapi secara konsep, secara teori itu sudah tidak lagi seperti itu Mbak ya. Mungkin ada tanggapan atau mungkin juga ada teman-teman yang mau menanyakan lagi atau memberikan pendapat, boleh silakan. Mungkin saya mau menanggapi sedikit, Bu. Boleh? Ya, silakan Mbak Kusuma. Ya, jadi Iya, boleh, ya tadi kan sosialisme itu ya pembatasan begitu ya Bu ya. Tapi saat ini dengan negara-negara yang berkompas kepada kapitalisme, maka efeknya adalah banyak negara seperti Amerika Serikat mungkin yang gap-nya itu sangat tinggi gitu antara poor and rich gitu. Dan sekarang pun kayak sosialisme itu saya lihat di social media sendiri tuh sudah mulai rising lagi gitu Bu, dengan orang-orang yang vokal terhadap social safety net, mungkin bukan sosialisme dalam pembatasan yang radikal, tapi kayak lebih kepada social safety net, kemudian labor union dan seperti itu sih Bu, gitu. Iya, ya mungkin memang ada sekali banyak kritik-kritik terhadap praktik kapitalisme yang saat ini ya mungkin menghegemoni dunia ya. Cuma memang ya mungkin bentuknya sudah bukan sosialis yang seperti dulu ya, yang ya tadi yang dibahasakan radikal dalam pembatasan, tapi dalam arti untuk mengembalikan kepada ya menyeimbangkan lah. Jadi tidak yang kalau kita lihat kan kapitalis itu ya efeknya sangat tercipta kesenjangan yang tadi dikatakan Karl Marx itu juga masuk akal juga gitu kan. Misalkan tadi terpusat pada hanya beberapa golongan, hanya orang-orang yang memiliki power gitu ya, memiliki power, sehingga di situ juga perlu ada upaya-upaya untuk bagaimana sih supaya teori kapitalis ini tidak dibiarkan begitu saja, tapi juga diseimbangkan gitu lah ya, diseimbangkan supaya balance gitu kan, tidak terjadi gap yang tinggi antara si kaya dan si miskin ya, atau rasio yang sangat mencolok ya, sehingga kalau tadi ada sehingga bahkan ada sekelompok orang kaya yang sampai nggak punya akal lagi untuk menghabiskan hartanya seperti apa. Di sisi lain banyak orang yang sangat kekurangan. Nah itu makanya juga termasuk ya teori ekonomi Islam. Nah itu kan tujuannya juga merupakan salah satu alternatif untuk bagaimana supaya ada di tengah-tengah gitu. Ya tidak kapitalis, ya tidak yang sosialis, ya, tapi seimbang. Ya mungkin itu tadi gagasan-gagasan yang mungkin tadi dikatakan sosialis model baru gitu ya, sosialis model baru. Tapi bukan yang kemudian kembali ke sosialis yang dulu yang dalam prakteknya justru terpuruk gitu ya, justru ya sama saja pada dasarnya menghasilkan pejabat-pejabat yang korup lah, dan rakyat yang justru tidak sejahtera dan terkekang dan lain sebagainya. Potensi-potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tidak maksimal karena adanya pembatasan yang ketat seperti itu. Ya, jadi itu sih Mbak ya. Mungkin salah satunya juga itu ekonomi Islam juga bisa menjadi bagian itu dalam rangka menyeimbangkan antara kapitalisme dan paham kapitalis dan sosialis. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau ngasih pendapatnya, boleh? Oke, atau Mbak Kusuma mau menambahkan lagi? Sudah bagus tadi. Sudah mau cukup, terima kasih. Ya, saya juga jadi belajar juga ya, karena di sini kita juga sharing ya. Mungkin ada berita atau literatur yang belum saya baca, tapi teman-teman membaca itu silakan di-sharingkan ya, karena di sini kita sifatnya bebas ya, bebas. Jadi pokoknya kita sharing ilmu, jadi tidak kemudian di sini saya seperti dari sebagai orang yang kemudian di atas ke bawah, tidak ya. Jadi kita ini sama-sama posisinya sama, sharing. Cuma saya hanya mengantarkan teman-teman bagaimana sih kita memahami bersama-sama bagaimana secara pemikiran ekonomi ini seperti itu. Kalau ada kabar-kabar terupdate, apalagi sekarang itu memang era teknologi ya, kaum generasi Z gitu ya, generasi kalian kan termasuk generasi Z atau generasi Y gitu ya. Nah itu semakin jeli dalam
menangkap kabar-kabar terupdate gitu ya lah, itu sangat harus dimanfaatkan gitu ya. Oke, silakan ada pertanyaan untuk Mbak Alisa tadi gimana, sudah jelas Mbak Alisa atau ada tanggapan? Sudah Bu, terima kasih. Oh ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada itu ya disepakati untuk pembagian